Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Pastikan selalu sehat dan siap untuk menerima pelajaran. Sebelum belajar, jangan lupa membaca doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, sebelum kita simak videonya, jangan lupa subscribe dan like agar video ini terus berkembang dan memberikan informasi yang bermanfaat. Baik anak-anak, kita akan melanjutkan kembali pembahasan kita mengenai tema 6, menuju masyarakat sejahtera, subtema 2, membangun masyarakat sejahtera, pembelajaran 6. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pentingnya pelaksanaan hak sebagai warga negara. Yang kedua, siswa dapat menuliskan pentingnya melaksanakan hak. Yang ketiga, siswa dapat menuliskan kalimat utama dan gagasan utama setiap paragraf. Keempat, siswa dapat menuliskan pengalamannya dalam melaksanakan hak sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, siswa dapat menunjukkan gerak tarik kreasi jenis tunggal dengan tepat. Yang keenam, siswa dapat memperagakan gerak tarik kreasi jenis tunggal dengan tepat. Di desa tempat tinggal Beni sedang diadakan pemilihan kepala desa. Beni bertugas menjaga adik di rumah karena ayah dan ibu Beni ikut memilih di balai desa. Ayah dan ibu Beni telah mendapatkan haknya sebagai warga negara Indonesia, yaitu hak mengemukakan pendapat melalui pemilihan kepala desa. Hak ini termasuk hak dalam bidang politik. Sudahkah kamu mendapatkan hakmu sebagai warga negara Indonesia? Setiap warga negara Indonesia memiliki hak mengemukakan pendapat dalam berbagai bentuk. Hak mengemukakan pendapat dalam pemilu ada batasan umur, yaitu setelah berusia 17 tahun atau sudah menikah. Melaksanakan hak dalam pemilu sangat penting demi kesejahteraan bersama. Bagaimanakah pengalamanmu dalam melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia? Anak-anak, ayo membaca. Mengapa harus melaksanakan hak? Pemenuhan hak warga negara Indonesia berkaitan erat dengan upaya pemerintahan Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Kamu tentu sudah memahami tujuan nasional Indonesia sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Untuk mencapai tujuan nasional, ditetapkan hak-hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Tidak boleh hanya melaksanakan kewajiban atau sebaliknya. Biasakan mendahulukan kewajiban daripada menuntut hak. Dengan demikian, akan tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Pelaksanaan hak warga negara Indonesia merupakan hal yang penting, misalnya pelaksanaan hak dalam pemilu. Pemilu merupakan kegiatan yang memilih orang untuk mengisi jabatan politik tertentu. Keikutsertaan warga negara dalam pemilu sangat penting untuk menentukan kebijakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan pemilihan secara langsung oleh rakyat, diharapkan pejabat politik yang terpilih bisa melaksanakan amanah rakyat dengan menjalankan pemerintahan berdasarkan atas kedaulatan rakyat. Jadi,
kesejahteraan rakyat akan lebih diperhatikan. Ayo berdiskusi. Bentuklah kelompok terdiri atas 5 anak, kemudian diskusikan hal berikut ini. Nomor 1, apa pentingnya melaksanakan hak berdasarkan bacaan di atas? Jawabannya, berdasarkan bacaan di atas, pentingnya melaksanakan hak adalah untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, mempercepat pembangunan nasional, dan mendukung tercapainya tujuan nasional. Pertanyaan nomor 2, apa pentingnya melaksanakan hakmu untuk dirimu? Jawabannya, dapat mengharumkan nama daerah atau tempat tinggal atau nama bangsa di kancah nasional karena mendapatkan pendidikan termasuk pelaksanaan hak. Contohnya, Olimpiade Sains, siswa berprestasi, dan atlet renang. Di sekolah dapat belajar dengan lancar dan nyaman. Contohnya, sarapan pada pagi hari membuat tubuh memiliki energi dan dapat berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Ayo berlatih. Bacalah kembali bacaan berjudul "Mengapa harus melaksanakan hak?" dengan cermat. Kemudian, jelaskan informasi penting yang terdapat pada teks non-fiksi tersebut berdasarkan rumusan gagasan utama pada setiap paragrafnya. Adapun langkah-langkah yang harus kamu lakukan sebagai berikut. Yang pertama, tuliskan kalimat utama pada setiap paragraf. Yang kedua, tuliskan gagasan utama pada setiap paragraf. Yang ketiga, tuliskan gagasan utama dari teks non-fiksi berdasarkan gagasan utama setiap paragraf. Keempat, tuliskan hasilnya dalam tabel seperti contoh di bawah ini dan silahkan presentasikan di depan kelas apabila kelas kita sudah diadakan lagi. Kira-kira jawabannya seperti ini. Pada paragraf pertama, itu kalimat utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia yang berkaitan erat dengan upaya pemerintah Indonesia dalam mencapai tujuan nasional Indonesia. Gagasan utama paragrafnya adalah ini diambil dari kalimat utama ya anak-anak, kita ambil simpulannya, maka dia jadi gagasan utama namanya. Nah, gagasan utamanya adalah pemenuhan hak warga negara Indonesia. Dan gagasan utama teks non-fiksi itu adalah pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Paragraf kedua, kalimat utamanya adalah hak dan kewajiban warga negara Indonesia hendaknya dilakukan secara seimbang. Gagasan utama paragrafnya adalah pelaksanaan hak dan kewajiban. Dan gagasan utama teks non-fiksinya sama seperti yang pertama, yaitu pelaksanaan hak untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Pada paragraf ketiga, kalimat utamanya adalah contoh pentingnya pelaksanaan hak warga negara Indonesia. Gagasan utamanya adalah pelaksanaan hak warga negara Indonesia harus seimbang agar tercapai kesejahteraan dan keharmonisan hidup berbangsa dan bernegara. Di sini, kenapa pada paragraf 1, 2, dan 3 gagasan utama teks non-fiksinya adalah hanya satu? Dan jawabannya adalah gagasan utama teks non-fiksi ini diambil dari judulnya, ya, diambil dari semua atau keseluruhan isi pembahasan dalam paragraf tersebut. Jadi, satu saja sudah mencukup semua materinya. Ayo menulis. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, tentu kamu sudah pernah melaksanakan hak. Coba tuliskan pengalamanmu melaksanakan hak sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hak dan ketentuan hukum yang menjamin hak tersebut. Kemudian ceritakan bentuk pelaksanaan dan manfaat yang kamu peroleh dengan terlaksananya hakmu sebagai warga negara Indonesia. Tuliskan hasilnya dalam kolom berikut dan
Presentasikan secara lisan di depan kelas apabila kelas sudah diadakan. Kira-kira contohnya seperti ini anak-anak. Hasil pengalaman. Hak yang selalu saya jalani sehari-hari adalah hak mempertahankan hidup. Hak mempertahankan hidup ini saya peroleh tiap hari berkat pelindungan hak yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28A yang berbunyi, setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Saya juga melaksanakan hak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu masalah perlakuan yang sama tanpa ada diskriminasi karena saya dilindungi oleh Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi, setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Saya juga mendapatkan hak saya dalam pendidikan, yaitu dapat bersekolah dengan baik. Hak saya ini dilindungi Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 28C ayat 1 yang berbunyi, setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia. Banyak hak-hak saya lain yang telah saya lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, aku melaksanakan tanggung jawabku dengan belajar dengan tekun. Masih berkaitan dengan pelaksanaan hak, kamu juga mempunyai hak kebebasan memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya bangsa demi kemajuan kebudayaan nasional. Hak ini bisa kamu lakukan dengan cara mempelajari sebuah tarian daerah. Tarian daerah merupakan akar kebudayaan nasional yang penting untuk dipelihara dan dikembangkan. Lakukan kegiatan berikut. Ayo mengamati. Amatilah gerak-gerak bentuk tari tunggal berikut. Gerak tari berikut merupakan lanjutan dari gerak tari pada pembelajaran keempat. Gerak tari ini bertemakan kepahlawanan. Berikut gerak-gerak tari bertemakan kepahlawanan. Yang pertama, berlari-lari kecil membuat lingkaran ke kanan lalu ke kiri. Kemudian meluruskan tangan kanan ke kanan dan kaki kiri ke arah kiri jincit. Nah, anak-anak perhatikan gambar hitungan 1, 8, hitungan 1, 7, hitungan 8. Gerak ini dilakukan 2 kali 8 hitungan sesuai hitungan di atas. Yang kedua, memainkan tongkat. Tongkat diluruskan ke atas ke samping kanan, kemudian lurus ke atas lagi dan ke samping kanan kembali. Perhatikan arah pandangan kepala sesuai gambar. Nah, pada gambar ini adalah hitungan 1, hitungan 2, hitungan 3, dan hitungan 4. Gerak ini dilakukan 4 kali 4 hitungan. Cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Mudah-mudahan kalian semua paham. Tunggu video pembelajaran selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.